Good morning everybody, how are you today? Pagi ini kita kembali masuk di pembelajaran IPA. Kalau pembelajaran kita yang sebelumnya, kita belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Kali ini kita akan masuk dalam pembelajaran perkembangbiakan vegetatif. Oke, perhatikan ya. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sumber kehidupan. Jadi seperti saya katakan tadi, kita akan membahas perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara alami atau tidak berdasarkan perkawinan, tetapi dari induknya langsung ya. Oke, perhatikan. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Jadi perkembangbiakan vegetatif ini tidak kawin. Jadi dia langsung dari induknya. Oke, perhatikan ya. Coba perhatikan contoh di sini. Ini ada pohon bambu. Jadi pohon bambu ini dia berkembang biak melalui tunas. Oke. Jadi dia langsung dari induknya. Dia langsung di sebelahnya itu ada tunasnya, itulah tumbuhan baru. Oke, perhatikan juga yang selanjutnya ini geragi. Geragi juga dia tumbuh dari induknya, dia menjalar di tanah, di atas tanah menjalar, itulah tumbuh nanti menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya juga di sini ada wortel, di sini juga ada ubi kayu atau singkong. Baru selanjutnya juga di sini ada bawang, itu umbi lapis, dan di sini juga ada selanjutnya jahe. Jadi ini perkembangbiakannya secara tidak kawin atau perkembangbiakan vegetatif. Oke, perhatikan ya. Contoh perkembangbiakan vegetatif seperti gambar kita tadi ya, umbi batang. Jadi di situ adalah singkong atau ubi kayu atau ketela pohon. Sama ya. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan memakai sistem umbi batang, ialah dengan cara batang yang tumbuhnya berada di dalam tanah. Jadi awalnya itu batang yang kita tanam ya, di mana batangnya akan mengembang, lalu bisa membentuk suatu umbi, dan fungsi umbi inilah yang dapat dipakai sebagai tempat menyimpan suatu cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Jadi batang yang ditanam tadi dan lama-lama batang itu mengembang dan dari situ akan muncul nanti buah. Contoh umbi batang ini antara lain kentang, bengkuang, ubi jalar, ubi kayu atau singkong dan masih banyak yang lainnya ya. Oke, perhatikan selanjutnya tunas. Jadi yang tunas tadi situ ada seperti gambar yang tadi ya, bambu itu dari tunas ya, baru pisang juga ya, contoh yang lainnya. Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Jadi dia pas di samping induknya tadi ya, seperti nampak tadi bambu itu ya di samping induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bertunas adalah pisang dan bambu. Nanti juga ada kita lihat gambar di bawah ada bambu ya, boleh nanti diperhatikan. Contoh yang selanjutnya umbi. Umbi ini adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Umbi ini ada 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Jadi contohnya tadi ada seperti udah nampak di gambar pertama tadi ya, contohnya yang ada di situ tadi wortel, bawang, tapi contoh di sini saya buat itu tambah ya, ada kentang, ada singkong, ada ubi, ada bawang. Jadi bawang ini juga bawang putih, bawang merah sama ya, dan juga wortel. Dan masih banyak juga yang lainnya. Nanti coba juga anak-anak perhatikan ya. Mungkin ada di lingkungan sekitarmu atau mungkin juga kalian tanam sendiri. Kan juga sudah pernah makan ya singkong, makan kentang, makan wortel. Pernah ya kan anak-anak saya makan wortel, pernah juga makan kentang ya. Jadi nanti coba mana tahu ditanam sendiri di samping rumahnya atau mungkin ada di ladangnya. Jadi bisa dilihat, oh benar yang dikatakan ini, dia berkembang biak dengan umbi. Oke, perhatikan ya. Ayo lihat di sini. Coba amati gambar ini. Yang pertama itu adalah gambar nanas. Siapa di sini yang belum pernah makan nanas? Atau siapa di sini yang suka nanas? Oke. Coba amati gambarnya.
Nenas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakkannya. Jadi dia berkembang biak dari tunas. Oke, perhatikan ya. Baru yang gambar kedua, seperti saya udah buat di gambar pertama tadi, adalah bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Jadi kalau kita tanam bawang tadi, dia dari tengah akan muncul daunnya. Jadi dari situlah dia akan berkembang biak. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Siapa di sini yang sudah pernah menanam bawang? Kalau sudah pernah menanam bawang, pasti udah akan tahu ya. Pas nanti dari pertengahan dia akan muncul daunnya. Paham, student? Jadi itulah perkembangbiakan secara vegetatif, dia tidak melalui perkawinan, tetapi dia dari induknya atau dari tunas. Oke, perhatikan selanjutnya ya. Ada satu contoh lagi, pisang. Oke, seperti yang saya katakan tadi, pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Jadi dia langsung tumbuh di sebelah induknya. Maka yang dikatakan tadi, pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Jadi dia langsung di sebelah induknya. Oke, paham di sini ya. Siapa di rumah ada mempunyai di halamannya atau di ladangnya pohon pisang, coba nanti diamati pohon pisangnya ya. Apalagi pisangnya itu kalau sudah besar, dia pasti akan mempunyai tunas. Atau kalau pisang itu sudah mulai berbuah, dia juga akan muncul di sampingnya tunas atau anaknya. Jadi itulah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan tidak melalui perkawinan, tetapi dari induknya ya. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Kalau ada yang kurang paham, boleh dihubungi ke WA pribadi saya. Oke, perhatikan tugas kita anak-anak ya. Oke, student yang di rumah, perhatikan tugasnya. Tugas, tuliskan nama tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Jadi boleh juga diamati di lingkungan sekitarnya ya. Tambahkan contoh yang lain selain yang sudah saya buat. Kalau sudah selesai dikerjakan, kirim ke WA pribadi saya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. See you again, student.